Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kita sudah menjadi haji dan mudah-mudahan hajinya haji mabrur. Dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai melaksanakan Idul Adha, berkurban, menyembelih sapi ataupun kambing. Mudah-mudahan diterima nilai takwa kita dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana melaksanakan haji dengan baik dan benar, bagaimana melaksanakan penyembelihan kurban yang baik dan benar. Kata Nabi Muhammad, tajamkanlah pisaunya sehingga tidak menyakitkan hewan yang dikurbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Idul Adha telah selesai. Jemaah haji akan kembali ke tanah air, tapi kita akan belajar mengambil 5 buah manis, 5 hikmah dari Idul Adha, dari perjuangan pengorbanan kebaikan yang kita lakukan, terutama inspirasi dari kisah Nabi Ismail dan bapaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 111. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bizabahin 'azim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Buah manis pertama atau hikmah pertama dari penyembelihan kurban adalah wa fadainahu bizabahin 'azim. Kami gantikan, fadaina fidyah. Fidyah artinya kalau tak mampu berpuasa karena uzur atau usianya sudah tua, diganti dengan ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Maka wa fadainahu, Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim, tapi ini sudah sampai ketar-ketir, udah hampir saja tergoda oleh bisikan setan. Ibunya Siti Sarah, Siti Hajar diganggu, dilemparlah setan itu. Nabi Ismail juga diganggu, mau aja kau disembelih oleh ayahmu, kau masih muda mau disembelih, dilempar Nabi Ismail lah setan yang menggodanya. Tak lepas juga sang ayah digoda. Nabi Ibrahim digoda oleh setan dan Nabi Ibrahim pun melempar iblis yang terkutuk itu. Peristiwa itu sekarang dikenal dengan pelemparan Jamarot di Mina sana, sebelum sampai mereka ke Jabal Kurban. Dan setelah sampai di Jabal Kurban, hendak disembelih, kata Allah, cukup, ku gantikan saja anakmu ini dengan seekor kambing sebagai wujud pengorbanan perjuangan kamu yang tulus itu. Inilah dia spirit semangat. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan beri yang terbaik. Bizabahin 'azim, dengan sembelihan yang agung, bukan bizabahin kabir,
bukan penyembelihan yang besar. Apa beda kabirun dengan azimun? Sama-sama besar. Azim nilainya, kabir bentuk tubuh, posturnya. Jadi sembelihan bapak ibu yang bapak ibu lakukan beberapa hari yang lalu nilainya besar, nilainya agung. Yang kedua, bahwa siapapun yang berbuat baik sekarang dan akan datang, kapanpun dan dimanapun, akan diganti Allah dengan kebaikan yang berlipat. Bizabahin azim. Dikuatkan dengan ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan cara berjuang lebih semangat, berkorban dengan penuh maksimal, berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun, yang untung ya kalian. Ku tambah kebaikan itu, ku tambah rezeki itu, ku tambah nikmat itu, ku tambah kebahagiaan itu. La azidannakum bizabahin azim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang bersedia berkorban demi Allah, berjuang di jalan Allah, menebarkan kebaikan kepada siapapun sebagai tujuan akhir dalam hidup, pasti akan bahagia, pasti akan beruntung. Sebagaimana Nabi Ismail, kok mau dia disembelih oleh ayahnya? Karena dari kecil, dari bayi mungil, Nabi Ismail telah dididik oleh ibunya. Apa kata ibunya saat sang suami Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya di lembah gunung berbatu tak ada pohon, ditinggalkan berdua, mama dengan anak bayi. Ayah balik ke Palestina, 400 km jaraknya, bukan dekat, bukan ke kampung seberang, negara seberang, Palestina, dari Arab Saudi. Apa kata mamanya? Ya, ini perintah Allah atau akal-akalanmu? Gak suka lagi kau dengan aku sehingga kau tempatkan aku di sini. Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, Allah takkan menelantarkanku. Lan yudayyi'anallah, kata Nabi, kata Siti Hajar. Nabi Ismail ada di pangkuannya. La yudayyi'anallah, kalau Allah perintahkan, kulakukan, Allah tak akan tinggal diam. Maka dia dengan sukacita disuruh untuk, mau kau kusembelih wahai anakku Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahku. Ini adalah didikan sang mama, ya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Allah, ia akan memperolehnya. Dia enggak mati, dapat seekor kambing, dan dia akhirnya mendapatkan kebaikan. Bizabahin azim. Maka kesimpulan pertama, buah manis atau 5 hikmah dari kebaikan yang Bapak Ibu tebarkan, pengorbanan, sembelihan korban yang kemarin Bapak Ibu lakukan, bahwa tiap kebaikan pasti diganti dengan kebaikan berlipat. Maka jangan bersedih kalau kita berbuat baik. Berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan membenci sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita. Sebab setiap musibah pasti dibalas dengan pahala. Setiap sakit diganjar dengan ampunan dosa. Setiap hilangmu diganti dengan berlipat kali lipat. Setiap sabarmu dihargai dengan surga. Kebaikan tidak akan datang menjadi nikmat dan berkat kecuali Bapak Ibu dan saya berbaik sangka kepada Allah. Itulah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Apanya mau Tuhan, kok anakku pula disembelih? Udah laksanakan saja. Pas mau watallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim meletakkan
pisau, kampak itu, parang itu di leher, di pelipis Nabi Ismail. Kata Allah, udah gantikan aja lah, wa fadainahu bizabhin azim. Udah turun kau Ismail, nah kita sembelih aja lah kambing itu. Inilah baik sangka kita kepada Allah. Allah hanya ngetes, ya kan? Ngetes saja. Seperti ada anak, nak, ada berapa uang di dompetmu? Kata ayahnya. 100.000. Ya, nah sini. Ayah minta ya. Dan diambilnya kasihnya 500.000 nih untuk kau. Kok gitu ya? Nggak apa-apa yang ngetes. Kau baik nggak dengan ayahmu? Ah gitu dia. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan kisah Nabi Ibrahim ini untuk generasi berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan itu dikenang oleh zaman loh. Pengorbanan itu tidak pernah ada kata sia-sia loh. Perjuangan itu dikenang loh. Nabi Ibrahim yang mau menyembelih anaknya akhirnya kita kenal di seluruh dunia yang namanya peristiwa penyembelihan kurban. Ini ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Cuman dalam Taurat dan Injil yang disembelih Nabi Ishak, dalam Al-Quran disembelih Nabi Ismail. Bedanya mereka gak melakukan Idul Adha yang mengikuti tradisi Idul Adha yaitu Islam. Jadi Islam adalah tetesan agama yang paling benar. Kalau benarlah bahwa persembelihan itu diakui, ayo kita sembelih hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah lemparan jamarat itu hanya ada dalam Islam. Sa'i antara Safa dan Marwah mengenang bagaimana Ismail kecil kehausan, itu hanya ada dalam Islam. Bagaimana maqam Ibrahim akhirnya dijadikan tempat sholat, wattakhizu min maqami Ibrahim musholla, itu juga hanya ada dalam Islam. Islamlah yang mengenang itu, tidak sekedar mengenang, dan dijadikan bagian dari ritual ibadah haji. Artinya Bapak Ibu, kebaikan itu bukan hanya pada sosok Nabi Ibrahim dan Ismail. Jika Bapak Ibu dan saya berbuat baik kapanpun dan dimanapun, pasti dikenang orang kebaikan itu. Dan yang kita meminta ketika saya dan Bapak Ibu wafat, di depan itu diletakkan jenazah, ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik kita bilang. Cuman satunya. Dan akhirnya kita mengenang bapak kita, bapakku tuh baik kali lah. Didoakannya aku, diajarkannya aku sholat. Kalau Jumat dibawanya aku ke masjid agung, masjid raya. Kita kenang kebaikan orang tua kita. Nah, tambah banyak kebaikan kita, satu negara mengenang kebaikan kita. Kalau enggak gara-gara pahlawan, enggak merdeka lah Indonesia ini. Kalau enggak gara-gara para alim ulama, boleh jadi sekarang kita komunis lah itu tahun 65. Inilah dia pelajaran kedua, kenapa kita harus berbuat baik, karena kita dikenang sepanjang zaman. Ya, Ibrahim adalah gambaran manusia sukses dalam menggapai mimpi, sebab diselimuti oleh kekuatan imannya. Maka yang kedua, pejuang yang handal itu tetap dipuji oleh zaman. Maka tolonglah agama Allah, berbuat baiklah karena Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkanmu untuk terus berbuat baik, hingga akhirnya zaman mengatakan, Ustadz Jainal ini orangnya baik, bapak-bapak ini orangnya baik, ibu-ibu ini orangnya baik. Yang ketiga, apa buah manis dari Idul Adha, penyembelihan kurban? Salamun ala Ibrahim, damai bagi Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Seharusnya pakai alif lam ya. Assalamu alaikum. Ya. Assalamu ala Ibrahim. Tapi ini enggak pakai alif lam. Salamun nakirah, tidak ma'rifah. Apa bedanya? Kalau ma'rifah berarti definitif, terbatas. Nakirah undefinitif, tidak terbatas. A book katanya, buku manapun. Tapi kalau disebut dengan the book berarti buku tertentu. Artinya kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, keharmonisan didapatkan oleh orang baik seperti Nabi Ibrahim di dunia, di kuburan, di akhirat, di surga Allah, keluarganya, masyarakatnya, semuanya untung. Ad-definitif, unlimited. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sekedar menyembelih hewan kurban saja, tapi kebaikan kita mengalir sampai ke anak cucu kita. Inilah dia buah manis kedua. Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan satu di dunia ini, maka keinginan kita yang satu itu hidup damailah. Tak punya harta pun kalau hidupnya damai, dah alhamdulillah lah. Punya harta kalau hidupnya enggak damai, sakit kepala lah. Maka yang lebih penting adalah kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh soleha. Saya rasa sudah cukup lah itu. Ada pula rezeki yang berkah, wah sudah pas sekali lah itu. Maka bagaimana menghadirkan kedamaian dalam hidup ini? Tebarkan kebaikan. Jadilah orang baik untuk diri dan siapapun. Kalau kita baik sebagai ayah, anak-anak kita melihat kita baik, nular juga kebaikan itu. Senang kita, senang dia. Boleh jadi anak mendapatkan kebaikan karena ayahnya baik. Siapa ayahmu? Jainal Arifin, profesor itu. Oh, aku kenal. Udahlah, sebenarnya kau enggak lulus ini, tapi karena ayahmu orang baik, udahlah aku bantulah kau. Kan begitu. Ada saja privilege, nilai keistimewaan dari orang berbuat baik. Nabi Ibrahimnya baik, dapat anak nanti Ismail, Ismailnya baik. Dapat lagi anak satu lagi Ishak, Ishaknya baik. Ini adalah kebaikan dari ayah turun kepada anak. Anak berbuat baik, pahalanya juga dinikmati oleh sang ayah. Maka pelajaran ketiga, pejuang yang baik pasti selamat. Kalau bapak ibu berkorban demi kebaikan maksimal, maka selamatlah. Kita yang bekerja di Pelindo ini, kalau baik semuanya sesuai dengan aturan, selamat kapal itu. Coba saja ceroboh, bisa tenggelam kapal, berapa miliar ruginya. Maka kebaikan itu menyelamatkan banyak hal. Ada hal-hal yang tak boleh sampai ada terjadi kesalahan karena berakibat fatal. Keselamatan itu menjadi hal yang utama. Caranya jadi orang baik, tebarlah kebaikan. Kedamaian batin yang hakiki menuntut seseorang untuk mengenal Tuhan dan menjalin kedekatan kepada Allah. Maka Idul Adha, hari raya kurban, taqarruban, bukan sekedar sembelih kambing atau lembu, tapi bagaimana mendapatkan nilai taqarrub atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menurut Islam salah satu sifat Allah As-Salam, Tuhan Maha Damai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Damai, sumber kedamaian, kembali kedamaian darimu. Ya Allah, berikan aku hidup dalam kedamaian, wafatkan aku juga dalam kedamaian. Wahai Tuhan, masukkan aku ke surga Darussalam. Damai. Ini buah manis ketiga dari berjuang, berkorban, menebarkan kebaikan.
Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbuat baik mengharapkan balasan dari manusia, terkadang sakit hati kita. Kita berbuat baik dengan dia, pas kita mengharapkan bantuan tak dibantunya. Waktu senang kumpul rame-rame, waktu susah lari semua. Gak ada yang mau nolong. Tapi kalau berbuat baik karena Allah, Allah pasti balas kebaikan itu. Balasan Allah surga, balasan Allah ridhonya. Pahit hidup ini, kalau masuk surga manis. Manis hidup ini, kalau masuk neraka pahit. Maka berbuat baiklah dan mintalah balasan dari Allah. Kadzalika najzil muhsinin. Orang baik itu yang balas Allah, kami yang balas orang baik itu. Ini buah manis keempat. Sehingga ketika kita tak dipuji, tak sakit kepala. Ketika dipuji, tak besar kepala. Karena perbuatan baik kita bukan mengharapkan pujian. Ya, penghormatan dan balasan terbaik itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Maka keempat, buah manisnya adalah puncak pujian datang dari Allah, dan ini melahirkan keikhlasan. Apa itu puncak keikhlasan? Dijawab, engkau tidak menyukai pujian manusia. Kalau kita masih mengharap pujian manusia, belum sampai ikhlasnya tingkat tinggi. Enggak dipuji enggak apa-apa, dipuji pun enggak besar kepala. Karena target tujuan kita karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat iblis jatuh itu karena apa? Karena kesombongan. Saya ini orang yang paling makhluk paling taat. Gak ada yang lebih taat di sini kecuali saya, kata iblis. Semua pekerjaan disuruh Tuhan, saya nomor 1 melakukannya, dan saya lakukan yang terbaik. Terus kata Allah, coba kau hormat dulu dengan manusia yang bernama Adam ini. Aduh Tuhan, kalau untuk hormat dia enggaklah, sombong. Habis itu kebaikan Bapak Ibu, nol. Terkutuk iblis yang begitu baiknya. Bukan dia bejat, dia baik, cuman sombong. Maka kebaikan itu dibalas oleh Allah sehingga tak perlu untuk disombongkan. Ini lembu ini, aku ini yang kurban ini. Kalau enggak aku, kau udah enggak usahlah. Kambing ini aku nih yang beli nih, udahlah, biarlah Allah yang balas. Mau tahu orang nggak tahu orang itu urusan dialah. Mau dibilang pelit kali terserahlah. Yang penting kita berbuat baik mengharapkan ridho dan surga Allah. Itu sudah cukup besar loh. Dan tidak ada yang lebih besar daripada surga dan ridhonya. Maka yang terakhir, kenapa Bapak Ibu bisa berbuat baik dan mau terus berbuat baik? Karena iman. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, itu termasuk dari golongan hamba-hambaku yang beriman. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau bukan iman kita kepada Allah, kita lepuk itu orang yang caci maki kita. Aku udah berbuat baik, kau hina pula aku. Tapi kalau kita beriman pada Allah, kita buat baik dicacinya, ya sudahlah, dialah itu. Yang penting aku dapat ridho Allah, yang penting aku masuk surga, ya kan? Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Aku tahu surga ada,
Aku nggak mau hilang pahalaku karena gibah, karena caci maki orang. Aku tak mau masuk neraka. Aku yakin neraka itu ada. Udahlah, tak banyak pahalaku diambil orang pula. Aku tak mau itu. Aku mau berbuat baik dan kuniatkan untuk Allah. Ya Allah, walaupun ini kambing kecil, terimalah ya Allah. Jadikanlah ini amal pahala dariku sebagai wujud spirit semangatku untuk berkurban, mendekatkan diri kepadamu. Kuatkan imanku untuk terus berbuat baik atas namamu. Ini iman. Kalau kita berbuat baik karena iman, iman kita bertambah. Iman kita bertambah, kita lebih senang lagi berbuat baik. Jadi ada kerjasama antara iman dan amal soleh. Maka dalam Al-Quran selalu dikatakan innal lazina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman, betul imannya pada Allah dan hari akhirat, senang beramal soleh. Kalau amal solehnya benar, bertambah pula imannya. Nah, inilah dia kerjasama, simbiosis mutualisme antara iman dan amal soleh. Maka Allah hanya akan memberi penghormatan kepada manusia yang beriman dan melakukan kebaikan berdasarkan iman. Maka terakhir, buah manis kelima, dasar dari perjuangan pengorbanan adalah iman dan keyakinan. Hidup ini tentang iman dan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ada nilai terbesar dalam diri kita, yaitu iman. Kalau kita beriman, berbuat baik, dan akhirnya orang kenal kita dengan orang yang baik. Kalaupun orang gak kenal kita dengan orang baik, tak apalah. Yang penting Allah kenal bahwa kita ini orang baik di mata dia. Kebahagiaan itu tentang iman dan keyakinan. Yang penting kita bahagia karena iman kita. Keyakinan akan semakin bertambah kalau kita beriman dan beramal soleh. Oleh karenanya, hadapi masalah hidup ini dengan iman dan amal soleh, dengan iman dan terus berbuat baik. Kenapa kita mau membalas air tuba dengan air susu, membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita beriman. Kalau enggak, dia jahat, aku bisa lebih jahat lagi. Dia baik, aku pun baik. Itu orang biasalah. Tapi kalau orang beriman, membalas air tuba dengan air susu. Biarlah dia jahat, tapi awak tak ikut-ikutan jahat. Karena awak bukan orang jahat, awak orang baik. Maka membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, 5 buah manis dari perjuangan pengorbanan melakukan kebaikan. Inspirasi dari Ismail, inspirasi dari Idul Adha. Yang pertama, tiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan yang agung, bizabahin azim. Yang kedua, bahwa perjuangan yang handal akan tetap dikenang, dipuji oleh zaman. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Yang ketiga, pejuang yang baik pasti selamat, damai, sejahtera, bahagia. Salamun ala Ibrahim. Yang keempat, bahwa puncak pujian datangnya dari Allah. Kadzalika najzil muhsinin. Dan yang terakhir, dasar dari perjuangan pengorbanan adalah iman dan keyakinan. Innahu min ibadinal mu'minin. Waktu sudah menunjukkan 30 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada beliau, kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Yang kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar kajian kita tadi, Imam Muhammad dari perjuangan berkorban kita yang telah kita persilakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau kita melihat untuk pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail ini kan total, artinya sampai ke Nyawa sekalipun. batas paling tinggi kan, sampai korban
korban nyawa, korban pasangan. Untuk umat akhir zaman ini level pengorbanannya itu sampai seperti apa Ustaz yang kira-kira yang dikehendaki Allah? Apakah memang diharapkan kita seperti juga pengorbanan Nabi Ibrahim, atau memang ada kadar-kadar yang memang ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya katakanlah penggunaan harta, penggunaan waktu, penggunaan fisik kita, jiwa kita itu yang dikehendaki Allah. Apakah memang kita total seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, atau memang ada semacam batasan minimal gitu? Apa yang dikehendaki Allah? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Saya teringat pada pengalaman saya dulu menjadi santri di Gontor ya. Kiai kami itu berkata, bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawani pisang katanya. Artinya pengorbanan itu benda, pikiran, bondo, bahu, tenaga, benda, tenaga, pikiran. Kalau perlu nyawa pun kita korbankan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah itu terjadi? Terjadi. Para pejuang yang memerdekakan Indonesia pada tahun 45 itu kalau nggak berani mati di medan tempur itu, kita nggak akan merdeka dari jajahan Belanda dan Jepang itu. Atau pada tahun 65, kalau kita nggak berani melawan komunis, antara dua itu. Kalau nggak dia yang mati terpenggal, kita mati terbunuh. Sama-sama anak negeri. Alhamdulillah mereka kalah, kita menang. Kalau nggak, Indonesia ini negara komunis bagaikan Cina. Sebagaimana Vietnam, Kamboja. Saya sudah sampai ke Kamboja itu. Bagaimana, waduh, tengkorak itu hampir jutaan diabadikan yang dilakukan oleh Pol Pot itu. Kalah itu. Dulunya Kamboja itu 75% Muslim. Dan bahkan ada yang mengatakan Islam di Indonesia ini masuk dari Kamboja. Terakhir Kamboja menjadi negara komunis. Habis Bapak, kita datang ke Marta tahun 2018. Wah, masih terasa takutnya rakyatnya. Ini semua berjuang habis-habisan, kalah. Nyawa taruhannya. Jadi benar sekali. Artinya situasi dan kondisi juga lah yang berlaku. Di saat perang ya nyawa dituntut. Di saat merdeka tenaga, pikiran, harta dituntut. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh, nggak berhasil. Manjada wajada, nggak berkorban perasaan, nggak berkorban pikiran, nggak berkorban tenaga, nggak jadi tuh kerja di Pelindo, ya kan? Belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Terkadang belajar sungguh-sungguh saja masih bisa gagal. Apalagi nggak belajar sungguh-sungguh, nggak bekerja sungguh-sungguh. Di luar sana banyak orang yang mau masuk Pelindo, dan kita yang sudah dalam di sini tinggal ngisinya saja masih malas-malasan, dicoret habis. Jadi benar sekali, pengorbanan itu, perjuangan itu semaksimal mungkin. Dengan catatan, I am human, not a robot. Kita ini manusia bukan robot. Artinya apa? Masih punya hak badan kita untuk istirahat lah. Ya kan? Oke, kita berjuang habis-habisan. Berjuang habis-habisan itu kan pakai strategi. Ada bekerja dengan otot, bekerja dengan otak, bekerja dengan hati, by heart, by hand. Ya kan? Nah, ini semua adalah bagian dari perjuangan dan pengorbanan. Benar sekali, nggak ada batas minimalnya. Sampai benar-benar kita capek, maka kita pun istirahat. Dan badan kita mempunyai hak untuk istirahat 8 jam sehari. Saya rasa ini yang bisa kita pahami dari batas perjuangan dan pengorbanan, bahwa kita adalah manusia dan lakukanlah yang terbaik sebagai manusia seutuhnya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Mungkin cukup Ustaz, kami mohon doanya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jalil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika keduanya atau salah satunya telah wafat, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah, masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amal solehnya. Beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat bisa berbakti membahagiakan ayah ibu kami. Ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang baik, berjuang, berkorban demi-Mu untuk menggapai ridha dan surgamu. Berikan keikhlasan kepada kami, berikan ketakwaan dalam diri kami, hingga Engkau layakkan kami menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah, berikan yang terbaik ketika kami berada di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami dan keluarga besar kami jemaah masjid ini dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.